Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Nah, kali ini gue akan membahas tentang roadmap front end ya. Roadmap front end banyak di orang-orang gitu nanya ke gue jalur belajar front end gimana, dan gue banyak banget nemuin yang mungkin belum tahu gitu. Ada website yang sudah ada mapnya gitu. Dan ini yang gua akan kasih tahu. Kita akan bahas tentang yaitu websitenya namanya roadmap.sh. Nah, roadmap.sh ini apa sih? Roadmap.sh ini adalah sebuah website yang membuat peta untuk belajar programming gitu ya. Nah, di sini ada beberapa role nih. Ada role based roadmaps, yaitu front end, backend, DevOps, Android, DBA, blockchain, React, Angular, Vue, JavaScript, Python, Go, dan Java. Dan ini adalah roadmap untuk tingkat perusahaan mungkin. Ya lumayan lah kalau buat cari pekerjaan kalau kalian sudah menguasai di roadmap, minimal tahu dan memahaminya. Coba kita akan membahas tentang front end dulu ya, karena basic gua sekarang gua lagi mendalamin front end dulu baru ke back end. Oke, kita front end dulu. Nah, di front end sendiri ini ada beberapa jalur sendiri yang mungkin kalian akan mengetahuinya yang akan kalian pahamin dulu sebelum kalian terjun ke programming. Nah, ini jalur front end developer, artinya front end developer dan back end developer. Apa sih bang bedanya? Front end developer itu artinya bukan di bidang sih, artinya begini. Ketika kalian front end itu bagian depan layar gitu nih, yang kalian lihat ini namanya front end, tampilan depan gitu. Nah, kalau back end itu adalah bagian sisinya gitu. Kalau dalam restoran itu ada 3 hal, ada front end, ada API, ada back end. Apa itu front end? Itu bagian tampilan. Nah, API kan tahu kan, API itu aplikasi programming interface. Nah, dan disitu ada backend. Jadi ntar gue jelasin ya. Mungkin gue udah pernah jelasin juga sih ya di video-video sebelumnya. Mungkin kalian bisa cek ya. Nah, tapi gue akan membahas tentang front-nya. Di sini di bagian front end developer ya. Di sini ada personal recommended opinion, ada alternative opinion, pick this or prefer. Nah, yang ungu ini yaitu yang recommended ya, artinya yang emang benar dia rekomendasi gitu ya, artinya dia wajib mungkin ya. Kalau ini alternatifnya, ini mungkin yang sunnahnya gitu ya kalau bahasa agamanya. Ya, kita turun ke bawah. Di sini ada how does the internet work, dan apa itu HTTP, browser, and T-work ya. Di sini kan harus bisa, bukan harus bisa ya. Yang pertama internet ya. Internet ya mungkin kalian udah paham, tiap hari juga menggunakan internet. Cuman kita kan lebih mendalam ke bagian servernya. Ada server dan domain, alamat URL HTTP itu server ya. Lupa gua. Pokoknya di bagian ini kalian harus pahami dulu ada bagian internet apa aja. Di sisi-sisinya ada apa itu internet work, cara kerja internet, apa itu HTTP, atau ada satu lagi yaitu HTTPS, ada HTTP dan HTTPS. Terus browser dan cara kerja browser dan bagaimana cara kerja browser gitu ya.
Nah, terus ada DNS. Ya, DNS kalian cari tahu sendiri dan bagaimana cara bekerjanya. Cara bekerja gimana? Terus apa arti domain? Ya, di sini domain itu kan harus pahamin kan, yang mungkin gue sebelumnya juga pernah jelasin di video sebelumnya, ada domain juga. Terus apa itu hosting? Beda ya, hosting sama domain itu beda. Kalau domain ini gue jelasin singkat, yaitu alamat URL. Bukan, ya alamat URL kayak www, ada .com, id, terus go, apa segala macam, pokoknya .com gitu. Nah, kalau hosting ini apa artinya? Kalian cari terus sendiri. Ini gue udah kasih tau ya. Hosting kalian cari terus sendiri. Nah, setelah kalian menguasai internet, paham dengan internet dan tahu seluk-beluknya internet, silahkan kalian turun lagi ke bawah, yaitu pelajarin apa HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, di HTML ada bidangnya sendiri, ada lockernya sendiri, lockernya sendiri. Dan CSS juga ada lockernya sendiri. JavaScript punya juga ada locker sendiri. Bang, banyak banget bang. Iya, emang banyak. Nah, di HTML ini kalian harus bisa. Yang pertama dari basic, pelajarin basicnya. Basic HTML, apa singkatan HTML, tag-tagnya dan segala macam kalian harus pahamin. Terus writing semantic HTML, ya. Ini juga harus kalian bisa minimal tahu. Terus form and validation juga harus tahu, minimal tahu saja dulu gitu ya, sudah bisa menggunakannya. Dan convention and best practice. Artinya ini kalian harus banyak praktik. Ya, artinya gak cuman materi doang atau bacotan doang atau ya sekedar materi saja gitu, tapi tidak ada kerjanya sama sekali atau tidak ada prakteknya sama sekali, itu bullshit. Oke, setelah HTML dikuasain, nah kalau yang ini ingat ya, ini nggak gue recommended, berarti ya kalau menurut gue ini recommended yang SEO basic, yang enggak juga si accessibility, yang menurut gue nih recommended juga nih kalau menurut gue ya. Terus pelajarin tentang belajar tentang basicnya. Oh, ini CSS. Ini berarti ini nggak wajib ya. Ini HTML, pokoknya kalian harus bisa ini. Berarti semantik terserah kalau kalian ini diwajibin untuk. Kalau menurut gue writing semantik nggak terlalu wajib. Intinya kalian bisa menulis aja cukup. Ya. Terus setelah HTML dikuasain, silakan pelajarin CSS. Apa singkatan CSS dan manfaatnya buat apa gitu, kegunaannya sih. Karena kenapa? HTML CSS ini adalah basic, artinya sangkut pautnya gitu. Jadi gue pahamin tentang HTML CSS itu apaan. Nah, di CSS itu ada locker sendiri. Yang pertama itu adalah run the basic atau pelajarin untuk pahamin basic. Terus making layout. Nah, di making layout juga ada bagiannya. Bagian layoutnya ada float, positioning, display, box model, CSS grid, dan flashbox. Nah, ini kalian pahami juga, masih basic ya. Setelah kalian pahamin, display itu apa, box model itu seperti apa, CSS grid seperti apa, dan flashbox itu gunanya buat apa. Karena di masing-masing ini itu ada kegunaan dan manfaatnya masing-masing gitu ya. Terus responsive design and media query. Nah, kalau di JavaScript mungkin jQuery ya, kalau ini media query. Nah, responsif apa sih? Responsif itu ada seperti ini. Ketika kalian membuat website, itu bisa digunakan di bentuk handphone, terus tablet, terus di laptop juga harus bisa ya pasti. Dan nggak cuma responsif design juga, tapi tampilannya pun harus menyesuaikan dengan tata layout OS-nya. Bisa di handphone, berarti tata layoutnya seperti apa? Itu juga. Makanya sebelum menguasai responsive design, kalian harus menguasai dengan making layout, yaitu float, positioning, posisi, display, box model, CSS grid, dan flashbox. Ini minimal kalian tahu dan bisa menggunakannya. Setelah itu, kalian sudah memahami ini dan tahu dan cara pekerjaannya, ini cukup. HTML dan CSS itu cukup. Bukan cukup sih, maksudnya kalau misalnya kalian membuat website statik ya, itu cukup HTML dan CSS. Artinya website statik itu nggak suatu bisa dirubah gitu ya. Ubah juga harus dirubah codingannya. Setelah memahami CSS dan HTML, cukup
sampai maksudnya sampai di HTML CSS itu bisa, minimal udah punya project gitu ya. Nah, kalian turun lagi ke JavaScript. Di JavaScript juga ada lagi, yaitu syntax and basic struktural, ya bahas pahamin konsep hierarki gitu ya. Kalau di HTML itu hierarki gitu. Terus belajarin DOM manipulation, ini yang gue pernah bahas di ethical hacking kan, belajar tentang DOM itu apaan, udah pernah gue bahas DOM itu apaan artinya di ethical hacking, silahkan pelajarin. Tapi di JavaScript ini adalah DOM manipulasi, artinya memanipulasi DOM ya, silahkan kalian tonton DOM itu apaan. Terus setelah kalian pelajarin DOM manipulasi dan syntax ya, silakan pelajarin Fetch API. Apa sih Fetch API itu? Fetch API itu apa? Aplikasi Programming Interface kan. Nah, atau ajak Hex HR. Silakan ya, XR gue nggak kurang paham ya, tapi kalau misalnya gue dengar pernah pelajarin tentang API ini. Nah, setelah kalian pelajarin API, kalian baru belajar ES6 atau modal JavaScript. Ini yang mungkin udah pernah tahu ya, maksudnya yang udah pernah belajar JavaScript mungkin udah tahu ES6 itu seperti apa, konsepnya juga seperti apa. Nah, lalu seperti udah kalian pahamin, understand on concept, hosting, event bubbling, add scope, prototype, shadow DOM, dan stretch. Nah, itu juga harus kalian pahamin juga. HTML, CSS, dan JavaScript harus kalian pahamin, minimal tahu dan pernah buat project hal tersebut. Kenapa bang? Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ya, contohnya seperti ini, kalian bisa pahamin atau enggak yang ini aja deh biar jelas itu ya. HTML itu seperti ini. Ketika kalian ini dalam rangka tubuh ya. Ini HTML, yaitu bentuknya masih tengkorak, artinya belum berbentuk, belum jadi sempurna. Nah, di HTML ini adalah tengkoraknya di bagian HTML. Setelah kalian ini, wah ini tengkorak ini kurang bagus, kita harus memperbagus, harus memakai baju dan celana, nggak mungkin kan kayak gini. Nah, setelah nggak mungkin kan tengkoraknya orang-orang serem, gue butuh baju dan lain-lain. Nah, baru kita menggunakan CSS, baru kita mulai seperti ini. Dari ada rambut, jenggot, baju dan segala macam, di sini adalah CSS. CSS itu apa sih? Nanti gue pahami. CSS itu apa gue lupa namanya CSS. Ntar gue kasih tau ya. CSS seperti ini ya. Ya, CSS seperti ini, baru ke JavaScript. Nah, JavaScript itu adalah nyawa atau bagian saraf-saraf untuk bisa bergerak. Nggak mungkin kan dalam manusia organ tubuh nggak bisa bergerak, itu nggak ada nyawa juga percuma. Makanya dikasih JavaScript biar statiknya bisa berubah-ubah gitu. Ketika kalian jadi manusia juga bisa menggunakan hal ini gitu, seperti itu. Nah, setelah JavaScript baru kita lanjut ke bagian bawahnya. Seperti itu ya, itu dalam rangka tubuh. Nah, JavaScript sudah paham, 3 basic ini udah paham. Baru ke VCS. Apa VCS? Version Control System. Nah, kalian pahamin tuh version control system itu seperti apa. Kalian pahamin, kalian gunakan, karena banyak juga yang menggunakan VCS itu. Ini yang pertama basic Git ya. Terus ada repo hosting service ya. Version control system berarti yang kayak Git, GitLab dan lain-lain seperti itu mungkin ya. Dan Bitbucket. Nah, seperti ini. Kenapa yang ini cuman kayak gini? Karena GitHub tuh rata-rata di banyak seperti orang. Tentunya seperti ini ya.
kegunaan GitHub itu seperti untuk mentransfer ya, jadi menerima data gitu ya, menyimpan data. Contohnya seperti ini, kalian mempunyai proyek besar yang dimana proyek besar itu kan kalau bisa di flash disk mungkin nggak muat ya, datanya banyak dan butuh waktu lama. Nah, kalau di GitHub itu tinggal masukin, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Di GitHub gua itu kan ada nama ini segala macam. Nah, ini di GitHub kalian ketika mentransfer file atau menyimpan file atau teman kalian meminta data, kalian bisa menyimpan di sini. Ya, menyimpan di sini. Dan bagaimana cara menyimpan di sini nanti itu video terpisah ya. Jadi nggak usah lagi menggunakan flash disk, hard disk dan lain sebagainya. Kita cukup menggunakan GitHub. Jadi bisa seperti ini, bisa mengambil data orang, bisa kerjasama atau teamwork gitu. Ketika ada proyek besar gitu. Jadi nggak usah pakai flash disk muter-muter kayak gitu, ujungnya juga hilang. Seperti itu. Minimal kalian tahu cara, kalau di GitHub minimal kalian tahu cara untuk bisa menyimpan proyek kalian atau repo kalian. Terus bagaimana cara nge-clone, terus bagaimana cara menggunakan Git dan GitHub itu beda ya. Git itu apa dan GitHub itu apa, beda ya, Git dan GitHub. Kalau Git mungkin gue udah pernah bahas Git itu seperti apa, tonton videonya di atas ya tentang Git, silakan ditonton ya. Nah, kalau GitHub itu untuk menyimpan project atau proyek kalian di sini ya, jadi tidak menggunakan flash disk. Ada lagi GitLab, cuman gue kurang paham di GitLab, dan Bitbucket juga sama, fungsinya sama-sama menyimpan proyek, cuma beda judul doang gitu. Setelah kalian ini silakan, nggak terlalu wajib juga ini kalau misalnya di bagian front end ya. Kalau di bagian ini biasanya di bagian cyber security ya, web security knowledge, minimal pengetahuan tentang security keamanan di internet biar tidak ada data yang kebobolan. Apalagi ketika kalian sudah menggunakan toko online dan ya pokoknya buat website besar seperti Tokopedia dan lain-lain, itu wajib menggunakan pemahami tentang pengetahuan web security atau keamanan security. Karena kalau misalnya kalian tidak memahami di bidang ini ya mau nggak mau data kalian kecebol gitu. Seperti yang sekarang kalian rasain, yang pernah gua upload seperti itu. Terus setelah itu kalian di ini gue bahas secara detail ya. Di web security knowledge atau pengetahuan tentang keamanan web itu, di situ ada HTTPS ya, tadi yang gue bilang apa HTTP dan apa HTTPS, minimal kalian tahu singkatannya tersebut dan manfaatnya apaan. Setelah itu kalian pahami konteks security police ya, ini nggak wajib ya, terserah kalian mau memahami atau enggak. Ini di bidang cyber security biasanya dipahamin ya. Terus di HTTPS dan HTTP kalian minimal tahu. Terus content security police dan cross, terus OAuth security risks ya. Jadi yang mungkin belajar cyber ya udah paham ya seperti ini ya. Ini gue nggak akan jelasin di bagian front end karena menjelimet. Oke, lanjut. Setelah kalian paham, package manager. Nah, di package manager itu wajib mungkin ya menurut gue, karena kalau sudah belajar JavaScript, mungkin JavaScript itu banyak ya frameworknya gitu ya. Mungkin banyak, bukan mungkin ya, pasti banyak gitu framework JavaScript itu, berakar, bercabang gitu. Nah, di JavaScript juga banyak yang untuk menginstal segala macam gitu. Nah, untuk menginstal segala macam itu kita butuh namanya npm, Node Package Manager atau YARN. Yang biasanya gue gunakan adalah npm. Nanti gue bahas tentang npm cuman di lain waktu. Gue akan bahas di sini di front end dulu ya. npm adalah singkatan Node Package Manager, yang dimana ketika kita contohnya kalian menggunakan apa ya, Vue.js atau apa ya,
Nah, di situ kita menggunakan Node Package Manager, jadi mempaketkan semua manajer-manajer yang ada di framework tersebut gitu. Menurut opini dan pandangan gue sendiri gitu ya terhadap membaca codingan orang. Gitu. Setelah kalian memahamin, ini ada dua ya, terserah kalau kalian mau memahamin Node Package Manager bisa, Yarn juga bisa. Biasanya kalau Yarn itu biasanya di MacBook ya, biasanya itu Yarn itu, atau nggak di Ubuntu. Package Manager udah kuasain, setelah itu kita belajar namanya dua, itu CSS Architecture dan CSS Preprocessor ya, seperti itu, susah bacanya. Nah, di arsitektur itu ada BEM, entah gua nggak tahu ini BEM apaan, ini nggak terlalu wajib juga ini BEM. Terus CSS Preprocessor juga ada SAS dan Post CSS. SAS itu gimana? Nah, silakan kalian cari tahu sendiri ya. SAS itu apa dan Post CSS itu apa? Ini juga nggak terlalu wajib mungkin ya, karena framework CSS juga banyak kalau nggak salah itu. Tapi framework sini sebenarnya. Framework kan ya? Iya framework sebenarnya, framework. Ini framework ya. Setelah kalian paham, minimal kalian tahu gitu, ini juga nggak terlalu wajib. Kalian turun lagi ke bawah. Sudah paham nih, ini cukup sih ya kalau misalnya HTML, CSS dan JavaScript dan sudah bisa GitHub, NPM udah cukup, karena NPM masuknya ke banyak hal gitu. Setelah turun ke bawah, text runner ya. Di sini ada build tools ya. Ini build tools apa sih? Penasaran gua. Nah, di sini juga bacanya nih. Kita coba baca ya. Nah, gue juga mesti belajar juga. Kita sama-sama belajar, oke? Bisa. Text runner automatically execute command and carry out process behind the scene ya. Oh, berarti ini tuh tools-tools yang mungkin kalian bisa gunakan. Ada text runner dan modul bundler. Di text runner silakan kalian bisa pelajaran npm scripts, webpack, dan sbuild. Text npm script ya di text runner. Nah, ini gue belum tahu, maksudnya belum pernah gue pelajarin juga gitu. Jadi gue akan bahas sesingkat aja yang gue tahu aja. Modul bundler, webpack ini gue pernah dengar dan sbuild juga pernah dengar gitu. Sebentar. Nah, setelah build tools udah paham, kita ke linter formatter di Prettier dan ESLint. Prettier itu ya mungkin kalau di ini di ESLint ini kode JavaScript, kode CSS yang mungkin kalian bisa gunakan. Ini tools-toolsnya. ESLint itu apa namanya itu, gue lupa, di Visual Studio Code namanya itu ya pembantuan lah, kayak GitHub Copilot kayak gitu-gitu. Nah, ini sebenarnya ESLint. Oke, setelah itu kalian build toolsnya udah paham, atau tools-tools yang digunakan udah paham, ke bawah lagi. Nah, ini adalah frameworknya. Kalian silakan tuh, kalau di framework itu ada React, Angular, dan Vue.js. Ini masing-masing di JavaScript. Di JavaScript seperti ini, ada React, ada Angular, ada Vue.js. Redux, di React ada Redux dan MobX dan Recoil ya, bukan Recoli ya. Ya, di React ada dua ini ya, ada dua yang kalian pahamin adalah Redux, ini yang recommended ya, yang artinya kalian wajib pahamin gitu. Dan di React, di Angular ada React.js, ada engine ya, ini engine, iya engine. Kalian harus memahami engine RX. Ini juga mungkin nggak recommended juga, ini opini masing-masing gitu, opsional gitu ya. Terus di Vue.js juga sama, Pian juga opsional juga, tapi terserah kalian masing-masing. Kalau bisa menguasai tiga hal ini mantap ya. Jadi ada React, tapi yang paling the best atau yang paling biasanya sekarang populer adalah React.
React.js itu paling populer menurut pandangan gue sendiri, ya. Terus setelah itu ini modern CSS, ada styling komponen dan CSS modul. Styling komponen kayak gimana? Kalian pahami sendiri, cari modulnya sendiri. CSS modul seperti apa? Ini kalian harus pahami. CSS modul mungkin biasa ya, modul-modul yang kalian harus pahami gitu, dasar-dasar, mungkin kembali lagi dasar ya. Oke, setelah kalian turun ke bawah, ini udah banyak tuh segini ya. Ini mungkin gua bahas satu. Dan intinya yang gua lucu di sini adalah di sini tetap keep learning. Ya, ketika kalian sudah menguasain seluruhnya, satu peta ini kalian udah kuasain, yang ujungnya juga tetap aja belajar, karena semua teknologi nggak cuma di sini ya, maksudnya nggak setiap tahun itu teknologi pasti akan meningkat dan ada perubahan, seperti ada Go, ada C, ada C++, ada segala macam banyak, dan itu nggak cuma di satu tempat. Artinya satu tempat itu berkembang terus, beranak, berakar gitu ya. Jadi ya mau nggak mau semua udah bisa, minimal sudah paham, kalian tetap keep learning, artinya tetap belajar, terus belajar gitu, nggak ada berhentinya. Dan ya tetap belajar gitu ya, tetap belajar dan nggak ada berhentinya gitu. Kalau berhenti ya mati ya, karena gue punya punya motivasi dari diriku buzzer ya. Gue pernah itu, I don't stop when I'm tried, I stop when I'm done. Jadi kalau gue nggak berkarya ya gue mati gitu. Kalau gue berkarya gue hidup gitu. Yang gue pahamin maknanya seperti itu ya. Kalau gue nggak berkarya gue mati gitu. Artinya kalau gue nggak ada ilmu ya gue bodoh gitu, maksudnya gue kurang gitu. Nah kalau misalnya gue belajar, gue menambahkan ilmu. Nah sama seperti programming seperti ini, coding seperti ini. Akan Jokowi juga yang sempat bahasa coding harus bisa ya, minimal kalian paham dan tahu basicnya gitu. Tapi gue bingung bahasa gini banyaknya apa kita kuasain, enggak, karena di sini ada yang bagian recommended ya, di sini ada bagian recommended dan ada bagian alternative opinion. Jadi nggak semuanya kalian harus pelajarin gitu, minimal kalau mau yang bagian recommended kalian harus pahamin gitu. Jadi yang opinion atau sifatnya ini ya pelajari nggak apa-apa, tapi terlalu jangan, mungkin bisa mendalamin, kalau jago sih kalau bisa mendalamin gitu ya. Intinya kalian pahami aja recommended itu di bagian front end, itu aja ya guys. Jadi tetap terus belajar, terus berkarya, apapun hasilnya itu urusan belakangan. Itu intinya kita mau belajar dan mau terus berusaha. Oh ya, satu lagi, jadi belajar coding itu nggak mudah ya guys, nggak segampang copy paste codingan orang, nggak. Walaupun kalian copy paste semudah itu, jebret gitu ya, ada codingan orang jebret tempar gitu, maksudnya copy paste ke ini jadi enggak. Walaupun kalian copy paste nih ya, pengalaman gue, walaupun gue copy paste ke codingan orang, tapi kalau misalnya gue gue harus berubah ini, gue harus ubah itu, gimana caranya gue bisa masuk ke sini, itu kan butuh codingan lagi gitu, ada butuh codingan tambahan. Jadi nggak semudah yang kalian bayangkan, oh coding itu copy paste gitu, nggak seperti itu. Contohnya kalian copy paste contohnya kalian copy paste seperti ini ya. Ini sebentar gue buka dulu. Ya, contohnya seperti ini. Gue buka ya. Nah, contohnya lu copy paste codingan gue nih seperti ini. Contohnya, gue akan ngambil bagian sini aja ya.
Mana sih? Project ini project asli, terus kita advance. Mana juga ya? Bentar guys, bentar. Oh, kita coba clear aja itu. Clear. Kita cek di sini aja. Jadi mana? Bentar ya guys. Itu di slash f. Bikin aja. Jadi, enter cmp apa namanya? Slash f ls 7 cuma sini. Ini sembari kita belajar juga ya. Jadi ketika kalian belajar coding itu nggak semudah yang kalian bayangin ya, karena rumit guys itu ya. Nggak cukup sehari 2 hari untuk belajar. Bang, cukup bang belajar programming itu 2 bulan, nggak cukup gitu, bertahun-tahun, bahkan ada masa juga masih belajar gitu ya. Terus bang, belajar programming, belajar coding itu berapa jam? Silahkan kan tonton di video sebelumnya, karena gue udah pernah bahas di video sebelumnya. Bentar gue cek udah berapa anjing gini ya, kita bahas singkat aja. Nah, contohnya seperti ini, kalian copy paste itu codingan gua yang seperti ini ya. Ini kan kelihatannya mudah ya, maksudnya kalian bisa ngikutin gitu, gue juga bisa ngikutin gitu ya. Ya contohnya seperti ini. Aduh, lemot banget ya.